Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Incaran Pemilik Hotel. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Tahun 2021, di mana wadah pandemi sangat mengganggu aktivitas warga di Indonesia. Dari rakyat kecil sampai yang kaya raya pun terkena imbasnya. Dampak bagi perekonomiannya pun sangat besar. Seperti yang dialami oleh Santo, warga ibu kota yang pekerjaannya di sebuah pabrik sepatu. Perusahaan terus-menerus mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Keputusan itu hanya bisa diterima dengan lapang dada lantaran Santo terkena PHK. Mau tidak mau, ia harus keluar dari pekerjaannya. Dan selama seminggu itu pula, Santo menganggur dan tidak punya penghasilan. Kebutuhan yang setiap harinya harus ia beli, belum lagi untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Meski ada sedikit tabungan, namun istrinya ini tidak mau Santo berdiam diri di rumah. Akhirnya Santo pun menelpon teman-temannya, satu persatu, untuk menanyakan lowongan di tempat kerja mereka. Untung saja Santo bertemu dengan Wendy. Dia adalah salah satu temannya saat masih duduk di bangku SMP. Meski hanya menjadi pelayan hotel, namun Santo bersyukur masih ada tempat untuk bekerja. Terlebih saat dia mengatakan kalau gajinya lumayan. Lagi pula jadi pelayan tidak butuh berpikir keras, seperti pekerjaan yang sebelumnya. Hanya perlu pintar melipat selimut dan pasang senyum ramah saja. Tanpa pikir panjang, Santo pun langsung menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Santo langsung masuk kerja bersama dengan Wendy. Ia memberitahu tugas-tugas yang harus Santo kerjakan selama dia bekerja di hotel ini. Sesi pembelajaran pun selesai. Kami kemudian menuju dapur untuk istirahat. Saat melewati kamar bertuliskan nomor 313, Wendy tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di depan pintu kamar tersebut, ia membisikkan sesuatu kepada Santo. "Jangan pernah sekalipun kamu masuk ke kamar ini, karena ini bukan kamar tamu. Tempat ini sengaja ditutup bagi siapapun, karena ada suatu alasan," kata Wendy dengan tegasnya. "Memangnya ada apa dengan kamar ini, Wen?" tanya Santo penasaran. "Tidak ada yang tahu, itu perintah langsung dari pemilik hotel," jawab Wendy. Siang itu Santo bekerja di hari pertama dengan dipenuhi pertanyaan-pertanyaan di kepala karena merasa aneh dengan segala peraturan yang dibuat oleh pemilik hotel. Singkatnya sudah seminggu dan Santo sudah kerasan bekerja di hotel ini. Ternyata enak juga jadi pegawai hotel. Meski gajinya tidak sebesar gajinya dulu, setidaknya jumlah yang didapat lebih dari cukup untuk pekerjaan seperti pelayan. Akan tetapi, ada kejadian janggal setelah itu. Waktu itu Santo dipanggil untuk membawakan pesanan seorang pengunjung di kamar nomor 213. Saat dia sampai di dapur, ternyata yang ada di sana adalah Wendy. Ia memberikan sebuah nampan berisi semangkuk kembang-kembangan, seperti sesajen lengkap dengan 2 lidi yang biasa disebut dupa. "Bruk, berikan ini kepada pengunjung nomor 213, katanya dengan ekspresi datar. "Apa ini, Wen?" tanya Santo bingung. "Sudah, lakukan saja. Ini perintah bos," balasnya tetap dengan muka datar. Meski masih bingung, Santo tetap mengantarkan nampan berisi semangkuk kembang itu ke kamar 213. Sesampainya di sana, dia lalu menekan bel. Saat pengunjung itu keluar, ia terlihat kurang sehat. Ada kantung mata yang besar, seperti telah menangis berjam-jam. Selain itu pandangannya juga agak linglung.
Ia kemudian memberikan Santo tips dan berkata, "Terima kasih ya, spaghettinya enak sekali. Jadi saya pesan lagi," ucap perempuan tersebut. Santo yang mendengar ucapan itu pun sontak saja terkejut dan jujur tidak mengerti dengan apa yang ia katakan. Karena hotel ini tidak menyediakan menu makanan western. Tidak hanya malam itu saja, di malam berikutnya, Santo dipanggil oleh Wendy untuk mengantarkan sebuah pesanan di ruang yang sama. Tapi kali ini yang ia bawa berupa ayam yang berwarna hitam. "Loh, ini ayamnya gosong apa gimana, Wen?" tanya Santo. "Sudah, kamu tidak usah banyak protes. Sana, antarkan ke kamar kemarin." Tanpa ingin protes lagi, Santo segera mengantarkan pesanan tersebut. Namun saat sampai di depan kamar, bau wewangian menyerbak ke indera penciumannya. "Bau apa ini?" gumam Santo. Ketika pintu kamar diketuk, datanglah seorang perempuan dengan wajah yang datar, berbeda sekali dengan kemarin malam. Santo penasaran dengan bau wewangian itu. "Maaf, Mbak, apa di dalam kamar ada yang bakar dupa ataupun kemenyan?" tanya Santo kepada perempuan itu. Namun tidak sepatah kata pun, perempuan itu langsung meninggalkan Santo dengan segala pertanyaan di kepalanya. "Ya sudah, itu bukan urusanku," gumam Santo. Saat pada malam hari, yang kebetulan Santo hari itu shift malam, tepat jam 12 malam, Santo berkeliling hotel, sekaligus memantau keadaan. Saat dia berada di lorong kamar di lantai 3, entah kenapa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Santo merasakan hawa yang beda, dan merasa kalau dirinya ini sedang diintai. Tapi di lorong itu, sama sekali tidak ada orang selain dirinya. Mulutnya berucap membaca istighfar, dengan hawa dingin yang menyambut dirinya. Tidak ingin berlama-lama di lorong itu, sampai akhirnya ia pun turun ke lantai bawah. Namun saat di perjalanan menuju ke lantai bawah, Santo tidak sengaja melewati kamar nomor 213. Ia teringat dengan kejadian tadi pagi. Langkahnya berhenti sekejap, namun ia mendengar suara auman hewan buas dari kamar itu. "Astagfirullahaladzim, suara apa itu?" Semakin didengar, suara itu semakin jelas. Auman hewan buas yang seakan-akan siap menerkam mangsanya. Sampai singkat ceritanya, hari sudah terang. Santo langsung menemui Wendy yang baru saja datang. Wendy, tunggu sebentar, Wen. Aku mau nanya," ujar Santo. "Kenapa, San?" tanya balik Wendy. Ini, kamu selama bekerja di sini merasakan ada hal yang aneh tidak?" tanya Santo. "Aneh bagaimana?" kata Wendy. "Ya aneh, soalnya tadi malam sewaktu aku keliling, tubuhku ini merinding. Dan saat aku melewati kamar nomor 213, aku dengan jelas mendengar suara auman hewan buas," ujar Santo menjelaskan. "Tidak usah ngada-ngada kamu. Itu halusinasi kamu saja, San. Selama aku bekerja di sini baik-baik saja kok. Aku tidak pernah merasakan hal seperti itu." Santo yang mendengar jawaban dari Wendy, Santo pun kebingungan. "Sudahlah, kamu tidak usah berpikir aneh-aneh," kata Wendy. Setelah obrolan itu, Santo memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat berada di rumahnya, siang bolong saat Santo ingin mengistirahatkan tubuhnya. Ia terngiang-ngiang dengan suara auman hewan itu. Entah kenapa pikirannya juga tertuju kepada perempuan penghuni kamar itu. Esok paginya Santo kembali bekerja. Lagi dan lagi, ia disuruh Wendy untuk mengantarkan pesanan ke kamar nomor 213. Kali ini berupa kembang 7 rupa, lengkap dengan air di mangkuk yang berwarna kuning keemasan. Di depan kamar pun sudah ada perempuan itu yang menunggu kedatangannya. Dengan raut wajah yang lesu, perempuan itu berkata, "Terima kasih, sajian ini sangat lezat," ujar perempuan itu. "Iya Mbak, sama-sama." Setelah menerima nampan perempuan itu, lantas masuk ke dalam kamar. Santo pun sangat dibuat kebingungan dengan perempuan itu. Sejak saat itu Santo jadi gelisah. Dia takut terjadi sesuatu kepada perempuan itu.
Mungkin dia salah, tapi sepertinya dia sedang berhalusinasi. Apa mungkin dia menggunakan narkoba? Kalau iya, nanti kalau ia tertangkap, hotel ini akan terseret juga namanya. Malamnya Santo yang mendapat shift malam lagi. Ia tidak bisa tidur karena terpikirkan oleh nasib perempuan itu. Akhirnya Santo memberanikan diri untuk mengecek keadaannya. Namun, Santo melihat dari kejauhan kalau pintu kamar tersebut terbuka. Tidak lama kemudian, perempuan itu muncul dari dalam kamar dan berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Santo kemudian mengikuti langkahnya dari belakang. Alih-alih memakai lift, perempuan itu justru memilih tangga darurat untuk menuju ke atas. Perempuan itu terus berjalan sampai berhenti di depan pintu kamar nomor 313. Santo langsung teringat kata-kata Wendy kalau itu tentang kamar bernomor 313. Tanpa basa-basi, Santo pun berlari menuju perempuan itu untuk menghentikan langkahnya. Namun terlambat, perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar yang sepertinya tidak terkunci. Ya, Santo juga heran dengan hal itu. Ia akhirnya terpaksa masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan perempuan itu. Sampai di dalam, Santo diinterupsi oleh suatu hal yang menyilaukan matanya. Sebuah lukisan Nyi Roro Kidul menyambutnya. Lukisan itu digambar dengan indah hingga tampak berkilauan di ruangan itu. Semakin lama, Santo terbuai oleh keindahan lukisan tersebut. Hingga tidak sadar, perempuan yang diikuti tadi sudah melompat dari jendela kamar. Santo bergegas menemui Wendy karena kejadian tersebut. Setelah ia menceritakan kronologinya, Santo pun menyarankan untuk memanggil polisi. "Tidak usah," kata Wendy sambil menghela nafas. "Wen, ada yang bunuh diri di hotel ini," kata Santo sedikit berteriak. "Itu semua hal biasa," balasnya. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, Wendy tiba-tiba pergi begitu saja. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Santo. Saat berbalik badan, Santo dikejutkan dengan teriakan penunggu hotel kamar lain. "Tolong, tolong, tolong!" Buru-buru Santo menghampiri asal suara itu. "Tolong, tolong!" "Kenapa, Bu? Ada apa teriak-teriak?" tanya Santo. "Tolong suami saya, Mas. Dia tiba-tiba kejang-kejang." Santo pun langsung masuk ke dalam kamar dan dikejutkan dengan keadaan suami ibu itu. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini, Bu?" tanya Santo. "Saya juga tidak tahu, Mas. Tadi itu ada bayangan hitam, bertubuh tinggi, masuk lewat jendela kamar, dan seakan-akan menerkam suami saya. Seketika itu juga, suami saya kejang-kejang, Mas." Jelas ibu itu dengan uraian air mata. Santo lantas mengecek denyut nadinya. "Maaf, Bu, suami ibu sudah meninggal dunia," ujar Santo dengan terkejutnya. Ibu itu pun semakin menjadi-jadi menangisnya. Sementara Santo langsung turun ke bawah untuk menghubungi pihak berwajib. Di benak Santo, ia pun bertanya-tanya tentang kematian salah satu tamu di hotel ini. "Sangat aneh meninggalnya, dan itu pun kurasakan tidak wajar," gumam Santo. Namun anehnya, hanya dirinya yang terlihat bingung dengan kematian tamu hotel ini. Seakan-akan semuanya baik-baik saja, tanpa ada kejadian yang menimpa hotel ini. 1 bulan berlalu Santo bekerja di hotel itu, dengan banyak sekali tanda tanya. Setelah kejadian meninggalnya salah satu tamu hotel, Santo kembali dibuat terkejut dengan kematian salah satu tamu yang baru saja menempati sebuah kamar di hotel tempatnya bekerja. Santo menyaksikan sendiri kalau orang itu terlihat baik-baik saja saat di pintu masuk dengan wajahnya yang tampak segar. Tapi kenapa tiba-tiba ia meninggal dunia? Santo pun mengetahui itu dari salah satu temannya yang juga bekerja bersamanya. Dan karena penasaran, ia pun melihat secara nyata dengan mata kepalanya sendiri. Seorang pria terbujur kaku dengan tubuh membiru dan terdapat bekas gigitan di lehernya, sama persis seperti meninggalnya tamu 1 bulan yang lalu. Aneh dan mencurigakan, gumam Santo setelah melihat jasad itu.
Di hari-hari selanjutnya, Santo selalu disuruh Wendy untuk mengantarkan makanan ke kamar nomor 213. Seperti biasa, makanan itu sangat aneh. Bagaimana tidak? Di atas piring itu, sesajen yang disajikan. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Santo pun mengantarkan pesanan tamu itu. Terbesit rasa penasaran. Saat tamu itu sudah masuk ke dalam kamar, Santo tidak langsung meninggalkan tempat itu. Ia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Tak butuh waktu lama, bau wewangian pun tercium. Santo pun dengan perlahan membuka pintu kamar itu. Namun keberuntungan tidak memihak kepada dirinya. Pintu itu terkunci rapat. Tidak ada celah sama sekali untuk Santo bisa melihat keadaan di dalam kamar itu. Mau tidak mau, ia balik ke lantai bawah, melanjutkan pekerjaannya yang belum tuntas. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan lebih Santo bekerja ikut dengan Wendy di sebuah hotel yang terkenal dengan banyak tamu. Namun banyak keganjilan yang dirasakan oleh Santo. Pada saat itu, pada malam hari, sewaktu Santo disuruh untuk menggantikan temannya yang sakit, seharusnya ia bekerja dari pagi sampai siang. Tapi di hari itu, Santo bekerja dari pagi sampai malam hari. Saat ia berjaga sekaligus membersihkan kamar tamu yang baru ditinggalkan, ia melihat dengan jelas sosok tinggi hitam yang berjalan di lorong hotel dan masuk ke salah satu kamar yang kebetulan kamar itu bernomor 313. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Namun saat Santo sedang membersihkan kamar, sangat jelas suara auman hewan buas dengan dibarengi bau wangian yang sangat menyerbak di indera penciumannya. Bau apa ini? Sudah kesekian kalinya aku mencium bau wangian seperti ini, gumam Santo. Karena rasa penasarannya yang sudah diubun-ubun, Santo pun mencari asal dari suara dan bau wangian itu, sampai ia berhenti di hadapan kamar yang pernah ia masuki sekali. Tanpa pikir panjang, Santo pun masuk ke dalam kamar itu, yang kebetulan tidak dikunci. Syukurlah tidak dikunci, gumamnya. Di sebuah kamar yang didominasi dengan warna hijau, langkah demi langkah menelusuri kamar itu, yang ukurannya cukup besar. Lukisan Nyi Roro Kidul terpampang jelas di kamar itu. Dengan langkah pelan, Santo terfokus ke pojok kanan kamar itu. Terlihat seorang perempuan yang sedang duduk bersila dengan membaca sebuah mantra yang entah itu mantra apa. Tidak lupa di hadapannya ada kain berwarna merah yang di atasnya dilengkapi berbagai sesaji seperti kembang 7 rupa, dupa yang terbakar, kemenyan, serta sebuah mangkuk yang terisi air kembang. Dengan mata kepalanya sendiri, Santo melihat seorang perempuan yang biasa ia temui saat dia mengantarkan pesanan di kamar nomor 213. Perempuan itu sedang melakukan sebuah ritual yang entah itu ritual apa. Santo yang takut ketahuan, ia memilih meninggalkan kamar itu dan menutupnya kembali dengan pelan. Keesokan harinya, saat Santo bangun tidur, tiba-tiba tubuhnya terasa remuk dan juga hawa panas menyelimuti tubuhnya. Sampai Santo memutuskan untuk izin bekerja, sampai kondisinya benar-benar pulih. Di dalam tidurnya ia didatangi oleh sosok bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat. Namun anehnya, rupa dari sosok itu adalah rupa dari seorang perempuan yang ada di hotel tempatnya bekerja. Sosok itu kian mendekat dengan mata yang menyorot tajam, seakan-akan siap menerkamnya. Tubuhnya Santo yang sudah keringetan dingin ingin bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya ini seakan-akan terbujur kaku. Ingin berteriak pun sangat sulit. Santo hanya bisa berdoa di dalam hatinya, meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dengan segala doa yang dia panjatkan, setelah hampir 1 jam, sosok itu berada di hadapan Santo. Akhirnya sosok menyeramkan itu pun menghilang. Santo pun akhirnya bisa terbangun dari tidurnya, dengan nafas yang tersengal-sengal dan juga keringat membanjiri tubuhnya. Sang istri yang berada di sampingnya pun ikut terbangun. "Mas, kamu kenapa, Mas?" tanya sang istri. "Bapak tadi dengan jelas didatangi sosok perempuan, Bu, yang sering Bapak temui di hotel. Tapi sosok itu sangat menyeramkan.
Seakan-akan ingin menerkam Bapak, Bu, jawab Santo menjelaskan. Istrinya yang mendengar cerita itu pun sempat kaget. Keadaan Santo yang tidak kunjung membaik, perutnya yang sangat terasa sakit, dan juga lehernya yang terasa sangat panas. Sudah 5 dokter ia datangi, tapi dari kelima dokter itu mengatakan gejala yang diderita Santo itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan karena sakit mah, ada yang menyebutkan karena sakit lambung, dan sebagainya. Bahkan sudah 2 minggu lebih Santo tidak bekerja. Semakin hari sakitnya semakin terasa. Wendy sendiri pun sebagai temannya ikut khawatir dengan kondisi Santo. 2 minggu itu juga, Santo selalu dihantui oleh sosok yang sangat menyeramkan, dengan sosok perempuan yang ada di hotel. Kesehariannya pun seperti diintai oleh seseorang yang tidak kasat mata. Sampai ada salah satu warga yang menyarankan agar Santo ini dibawa kepada Pak Ustadz ataupun praktisi yang ada di desa sebelah. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun pergi ke rumah Ustadz yang dimaksud warga. Sesampainya di sana, "Astagfirullahaladzim, Nak, kamu kenapa? Sudah berapa lama kamu mengalami sakit seperti ini?" tanya Pak Ustadz. Santo menjelaskan tentang kondisinya selama beberapa minggu ini. Sang Ustadz pun sempat kaget ketika melihat kondisi Santo. "Di balik tubuhmu ini ada satu sosok yang sedang mengintai kamu," ujar Pak Ustadz. "Maksudnya sosok apa, Pak Ustadz?" tanya Santo. "Begini, sebelum kamu sakit seperti ini, kamu pernah melihat sesuatu yang menurutmu ganjil?" tanya Pak Ustadz. Setelah Santo mengingat-ingat lagi, Santo pun menceritakan kejadian yang menurutnya aneh sewaktu bekerja di hotel, dan tentunya saat malam di mana Santo melihat seorang perempuan sedang melakukan ritual. "Kamu ini sedang diincar oleh sosok gendruwo yang ingin menjadikan kamu sebagai tumbal. Sepertinya pemilik hotel itu tidak terima jika kamu masuk kamar yang siapapun itu dilarang masuk kecuali dirinya. Kamu malah dengan sengaja ingin mengetahui isi kamar itu. Dari itulah kamu yang menjadi incaran sesembahan pemilik hotel yang berupa gendruwo. Kalau saja kamu tidak ke sini, mungkin besok atau nanti malam nyawamu sudah melayang. Tapi tenang, kamu jangan khawatir. Saya akan berusaha menyembuhkanmu," jelas Pak Ustadz. Santo dan Wendy pun sangat terkejut mendengar penuturan dari Pak Ustadz. Wendy teringat akan sesuatu. Wendy kemudian menceritakan semua kebenaran yang ada di hotel ini, bahwa kejadian yang disaksikan oleh Santo tempo lalu adalah ritual yang selalu dilakukan pemilik hotel untuk mencari tumbal bagi pesugihan yang dijalaninya, dan seringnya tumbal yang dipilih adalah tamu hotel itu sendiri. Hal ini benar-benar tidak masuk akal bagi Santo, terlebih saat Wendy mengatakan semua karyawan hotel telah setuju untuk membantu merahasiakan, bahkan membantu melaksanakan ritual tersebut. Situasi ini benar-benar di luar kepalanya. Sejak saat itu juga, Santo pun memutuskan berhenti bekerja di hotel tersebut. Santo meminta bantuan kepada Pak Ustadz agar sosok gendro itu tidak mengincarnya lagi. Dan alhamdulillah, selama 1 minggu dibantu oleh Pak Ustadz, keadaan Santo kembali pulih dan sosok gendro itu sudah tidak lagi mengincar dirinya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh Santo. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.